Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, bentuk cos fx sama dengan alfa, sin fx sama dengan alfa, dan tan fx sama dengan alfa. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan selamat menyaksikan. Penyelesaian persamaan bentuk cos fx sama dengan alfa, sin fx sama dengan alfa, dan tan fx sama dengan alfa. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama kita harus mengubah terlebih dahulu persamaan bentuk cos fx sama dengan alfa, sin fx sama dengan alfa, tan fx sama dengan alfa ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya. Nah, untuk penyelesaian persamaan bentuk cos fx sama dengan alfa, sin fx sama dengan alfa, dan tan fx sama dengan alfa. Nah, misalkan di sini kita buat seperti ini ya, untuk lebih mudah. Misalkan ada persamaan sin fx sama dengan alfa. Nah, bentuk ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya, yaitu bentuknya sin x sama dengan sin alfa. Begitu pula pada cos fx sama dengan alfa. Kita ubah ke dalam persamaan trigonometrinya, yaitu cos x sama dengan cos alfa. Kemudian yang tan fx sama dengan alfa kita ubah juga ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya menjadi tan x sama dengan tan alfa. Setelah kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya, maka kita cari nilai x-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin 2x sama dengan akar 3 untuk daerah intervalnya berada di x antara 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kita jawab. Nah, pada soal itu diketahui bahwa persamaannya adalah 2 sin 2x sama dengan akar 3. Nah, kita sederhanakan. Kedua ruas kita bagi 2 ya, maka ini menjadi sin 2x. Kemudian yang sebelah sini adalah 1/2 akar 3. Nah, kemudian bentuknya kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya, yaitu sin x sama dengan sin alfa. Nah, ini kan udah ya bentuknya sin 2x, kemudian yang sebelah sini menjadi sin yang hasilnya 1/2 akar 3 yaitu sin 60 derajat. Nah, kemudian kita cari nih nilai x-nya. Kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, x-nya yaitu langkah yang pertama, x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat ya. Nah, di sini nilai x-nya yaitu 2x sama dengan untuk derajat 60 derajat ya, alfanya k dikali 360 derajat. Nah, karena di sini bentuknya masih 2x, kita ubah menjadi x, maka kita bagi 2, maka x sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan nilai k-nya. Misalkan k-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 30 derajat. Nah, 30 derajat ini dia memenuhi batas intervalnya kan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua k-nya sama dengan 1, maka x sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, di sini 30 derajat ditambah 180 derajat yaitu 210 derajat. 210 derajat juga memenuhi ya, tadi batasnya sampai 360 derajat. Kemudian k-nya sama dengan 2, maka x sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Nah, ini sama dengan 390 derajat. 390 derajat tidak memenuhi ya, karena batas intervalnya tadi 360. Dia tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat.
Karena nilai K-nya sampai sama dengan 2 itu tidak memenuhi, kita lanjut untuk menentukan nilai X-nya dengan langkah yang kedua. Kita cari nilai X-nya, yaitu dengan rumus 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini adalah rumus persamaan trigonometri dasar, yaitu untuk langkah yang kedua. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, di sini kan sin 2x, maka 2x sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya kan di sini 60 derajat. Maka 180 dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga 2x sama dengan 180 dikurangi 60 yaitu 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini bentuknya masih 2x ya, kita bagi 2 kedua ruas, maka X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa cari nilai X-nya. Untuk K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini dia memenuhi ya, karena batasnya yaitu sampai dengan 360 derajat. Kemudian untuk nilai K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 60 derajat, 1 dikali 180 derajat sama dengan 240 derajat. 240 derajat juga dia memenuhi ya. Untuk nilai K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 420 derajat. Nah, 420 derajat ini dia tidak memenuhi ya, karena batasnya tadi dari 0 derajat sampai 360. 420 ini dia melebihi, maka dia tidak memenuhi. Oke, sampai situ sudah tidak memenuhi, maka langsung kita ambil kesimpulannya. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu, nah di sini kita urutkan ya untuk himpunan penyelesaiannya dari derajat yang terkecil sampai yang terbesar. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat, kemudian ada 60 derajat, kemudian ada 210 derajat dan 240 derajat. Nah, itu untuk penyelesaian soal tersebut ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan setengah. Untuk batas intervalnya yaitu X-nya dari 0 sampai dengan 2V atau 2 radian gitu ya. Oke, kita jawab. Nah, ini soalnya bentuknya radian ya. Kita ketahui bahwa pada soal yaitu cos 2x sama dengan setengah. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya yaitu cos x sama dengan cos alfa. Hingga di sini cos 2x sama dengan cos alfa. Cos yang hasilnya setengah yaitu 60 derajat. Nah, karena di sini bentuknya radian, kita ubah ke dalam bentuk radian sehingga cos sama dengan 1/3 radian ya. Karena 1 radian itu 180 derajat, maka 1/3 dari 180 derajat yaitu 60 derajat. Sehingga cos 2x sama dengan cos 1/3 radian atau 1/3 V boleh. Nah, kemudian kita tentukan nilai X-nya dengan kita gunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Kemudian kita cari nilai X-nya, maka 2X sama dengan alfanya yaitu 1/3 radian ditambah K dikali 2 radian. Karena di sini bentuknya 2X, maka sama-sama kita bagi 2 sehingga X sama dengan 1/6 radian ditambah K dikali 1 radian.
Nah, kemudian kita substitusikan nilai K-nya ketika sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/6 radian ditambah 0 dikali 1 radian, maka hasilnya 1/6 radian. Nah, ini benar ya, karena tadi batasnya sampai 2 radian. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1/6 radian ditambah 1 dikali radian, maka 1/6 ditambah 1 radian, yaitu hasilnya adalah 7/6 radian. Nah, 7/6 radian ini masih termasuk ya batasnya tadi, intervalnya, maka dia memenuhi. Kemudian untuk K-nya sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 1/6 radian ditambah 2 radian sama dengan, nah ini maka hasilnya adalah 13/6 radian ya. 13/6 radian ini tidak memenuhi karena tadi ya intervalnya yaitu sampai 2 radian. 2 radian kan kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan yaitu 12/6 kan. Maka 13/6 ini dia melebihi ya, sehingga dia tidak memenuhi. Maka kita tidak bisa melanjutkan lagi ke K sama dengan 3 karena untuk K sama 2 dengan 2 saja sudah tidak memenuhi ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, kita tentukan nilai X-nya. Untuk mencari nilai X-nya di langkah kedua ini, kita gunakan rumus min alfa ditambah K dikali 2 radian ya. Nah, maka kita substitusikan tadi 2X itu sama dengan tadi ya sudutnya atau alfanya yaitu di 1/3 radian ditambah K dikali 2 radian. Nah, sehingga karena di sini masih 2X, kita kan mencari nilai X-nya ya, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, sehingga 2X bagi 2 kan X, kemudian negatif 1/3 V dibagi 2 yaitu 1/6 V ditambah K dikali 2 V atau 2 radian dibagi 2 kan V. Nah, kemudian kita substitusikan ketika K-nya sama dengan 0 ya, maka nilai X-nya min 1/6 radian ditambah 0 dikali radian ya, maka hasilnya adalah negatif 1/6 radian. Nah, dia tidak memenuhi ya, jelas tadi nilai X-nya yaitu dari 0 radian sampai 2 radian, maka negatif 1/6 radian ini tidak memenuhi. Kemudian K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya adalah min 1/6 radian ditambah 1 radian. Maka tadi ya 1 radian ini kan 6/6, maka di sini hasilnya 5/6 radian. 5/6 radian jelas ya dia memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka negatif 1/6 radian ini ditambah dengan 2 radian. Maka tadi ya 2 radian itu 12/6, sehingga ini hasilnya adalah 11/6 pi. 11/6 pi dia termasuk ya, termasuk intervalnya. Kemudian kita cari K sama dengan 3, maka negatif 1/6 pi ditambah 3 V sama dengan, nah ini berarti hasilnya adalah 17/6 pi ya. Nah, 17/6 pi berarti melebihi ya, tadi kan batas intervalnya sampai 12/6 pi. Nah, jelas melebihi. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya itu berada di kita urutkan ya nilai radiannya, yaitu 1/6 V radian, kemudian 5/6 V, kemudian baru 7/6 pi karena kita urutkan ya, kemudian 11/6 V radian. Oke, maka himpunan penyelesaiannya 1/6 radian, 5/6 radian, 7/6 radian, dan 11/6 radian. Contoh soal yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan
3x dikurangi 15 derajat itu sama dengan 1. Untuk intervalnya berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, langsung kita jawab. Diketahui pada soal bahwa tan 3x dikurangi 15 derajat itu sama dengan 1. Nah, ini persamaannya kita ubah ke dalam persamaan trigonometri dasarnya, sehingga tan 3x dikurangi 15 derajat, tan yang hasilnya 1 yaitu tan 45 derajat ya untuk alfanya. Nah, maka setelah kita ubah ke dalam persamaan trigonometri dasarnya, kita cari nih nilai x-nya. Nah, kita gunakan rumus untuk x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Maka di sini 3x dikurangi 15 derajat. Nah, di sini kan alfanya 45 derajat ya. 45 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Kemudian, nah karena di sini kita akan mencari nilai x ya. Nah, ini kan bentuknya min 15 derajat, bisa kita ansalasikan sehingga 3x sama dengan 45 derajat ditambah 15 derajat, kemudian ditambah k dikali 180 derajat, sehingga 3x itu sama dengan 45 tambah 15 yaitu 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Karena di sini 3x yang akan kita cari adalah x, maka kita bagi 3 kedua ruas ini, maka di sini x sama dengan 20 derajat ditambah k dikali 60 derajat. Nah, kita udah ketemu nih untuk mencari nilai x-nya. Kemudian kita substitusikan nilai k-nya. Ketika k-nya sama dengan 0, maka x sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat, maka x-nya sama dengan 20. Nah, 20 derajat ini memenuhi ya, karena tadi batasnya sampai 60 derajat. Kemudian untuk k-nya sama dengan 1, maka nilai x-nya sama dengan 20 derajat, 1 dikali 60 derajat sama dengan 80 derajat. 80 derajat itu memenuhi ya. Kemudian untuk k-nya sama dengan 2, maka nilai x-nya 20 derajat, 2 dikali 60 derajat itu kan 120 ditambah 20, jadi 140 derajat. 140 derajat memenuhi. Kemudian untuk k sama dengan 3, x-nya 20 derajat ditambah 3 dikali 60 derajat, maka hasilnya adalah 200 derajat ya. 200 derajat juga masih memenuhi. Kemudian untuk k-nya yang sama dengan 4, maka nilai x-nya 20 derajat ditambah 4 dikali 60 derajat, maka hasilnya adalah 260 derajat. 260 derajat juga memenuhi. Untuk k-nya sama dengan 5, maka x-nya sama dengan 20 derajat ditambah 5 dikali 60 derajat, maka hasilnya adalah 320 derajat. Nah, 320 derajat juga memenuhi ya. Kemudian untuk k-nya sama dengan 6, maka nilai x-nya sama dengan 20 derajat ditambah 6 dikali 60 derajat. Hasilnya adalah 380 derajat. Nah, 380 derajat tidak memenuhi karena terlalu lebih ya, karena tadi sampai 360 derajat intervalnya. Maka 380 derajat tidak memenuhi karena untuk tan itu hanya dengan satu langkah saja. Cara mencari himpunan penyelesaiannya langsung saja kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu berada di 20 derajat, 80 derajat, 140 derajat, 200 derajat, 260 derajat, dan 320 derajat. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini telah selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.